Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Coba Motret. Kali ini saya akan mereview sebuah kamera film atau biasa disebut dengan kamera analog, yaitu Kodak Ultra F9 yang saya gunakan dengan sebuah roll film, yaitu dari Baba Film Retropolis 200. Jadi Kodak Ultra F9 ini adalah kamera analog pertama buat saya. Sebelumnya saya belum pernah pakai kamera analog manapun. Ketertarikan saya berawal dari algoritma YouTube yang menampilkan beberapa video tentang kamera analog. Singkat cerita, setelah saya melakukan riset secara singkat, saya memilih kamera Kodak Ultra F9 ini dengan beberapa pertimbangan. Antara lain, yang pertama tentu harganya relatif terjangkau ya, berkisar di harga Rp500.000. Kemudian kamera ini juga ukurannya nggak terlalu besar, karena ini adalah kategorinya pocket kamera. Lalu kalau dari segi desain, kamera ini juga cukup menarik sih, karena desainnya itu simple, terus pilihan warnanya itu juga cakep-cakep sih kalau menurut saya. Jadi ada kombinasi hitam kuning, terus juga ada kombinasi hijau putih. Sebenarnya sama-sama keren, tapi pada akhirnya saya pilih yang kombinasinya hitam dan kuning ini. Dan yang paling penting, kamera ini juga sangat simpel penggunaannya. Dengan mempertimbangkan saya masih cukup awam ya, masih pemula, tentu saja saya belum mau untuk terlalu dipusingkan sama berbagai macam settingan yang ada di sebuah kamera analog. Saya pada dasarnya itu belum mengejar kesempurnaan ya dari hasil foto saya, karena untuk saat ini saya cuma pengen menemukan keasikannya aja dalam menggunakan kamera analog ini. Jadi kamera Kodak Ultra F9 ini memiliki lensa fokus yang sudah fix ya. Dia juga punya built-in flash dengan baterainya itu AAA ya. Ada satu di sini. Winding dan rewindingnya juga manual. Bagian dalamnya seperti ini. Selebihnya sih nggak ada pengaturan lain-lain ya yang bisa kita utak-atik dari perangkat ini. Jadi ya praktis ya, cuman flashnya aja yang bisa kita atur nyala atau enggaknya. Dan cara nyalainnya pun juga gampang banget, tinggal digeser aja ini, terus tunggu sampai indikatornya menyala. Nah ini udah nyala nih, warna merah lampu indikatornya, ini berarti flashnya aktif. Dan kalau mau dimatikan itu ya tinggal digeser aja yang ini, nanti lampu indikatornya akan mati. Itu doang sih yang bisa kita utak-atik ya dari kamera ini. Selebihnya kita akan lebih bergantung pada pemilihan roll film yang tepat. Jadi ISO yang bisa kita gunakan dalam kamera ini pun juga terbatas, yaitu pada 200 atau 400 aja. Jadi roll film yang gue pilih buat percobaan pertama ini adalah Baba Film Retropolis 200. Jadi ini adalah film dengan ISO 200 buatan lokal ya. Kalau teman-teman ada yang belum tahu soal ISO, jadi intinya kalau kita mau motret di kondisi yang lebih minim cahaya, misalnya sore hari atau di dalam ruangan, itu kita akan butuh ISO yang lebih besar, mungkin 400 atau 800. Sedangkan kalau kita motret di kondisi cahaya yang melimpah, misalnya siang hari outdoor gitu, nah itu biasanya ISO 200 aja udah cukup sih. Film yang saya pakai ini ISO-nya 200 dengan 27 exposure ya, yang mana artinya itu exposure itu intinya ya jumlah frame yang bisa kalian pakai dari awal sampai dengan filmnya habis. Sekali jepretan itu berarti kita pakai satu frame, kecuali teman-teman pakai kameranya kamera half frame ya, seperti Kodak Ektar H35. Nah itu sekali jepret dia cuma pakai setengah frame aja. Jadi sebenarnya kalau pakai half frame kamera itu kita bakalan lebih hemat roll filmnya. Jadi pertimbangan saya untuk memilih Baba Film Retropolis 200 ini yang paling utama ya karena harganya murah. Jadi cuma di harga 100 ribuan aja, lebih dikit. Jadi sebagai pemula saya bisa belajar tanpa deg-degan karena roll filmnya mahal. Rencananya saya pengen coba berbagai jenis roll film ya, sampai saya bisa nemu yang menurut saya itu paling cocok sama kamera ini. Jadi kalau teman-teman ada rekomendasi roll film apa yang menarik buat saya uji coba, tolong kasih tahu di kolom komentar ya. Oke,
kita langsung aja. Setelah ini saya bakal tampilkan hasil-hasilnya. Jadi sedikit cerita bahwa saya motret itu sekitar jam setengah 4 sore. Saat itu cuacanya cerah, cahaya matahari sih menurut saya udah cukup ya. Tapi ternyata setelah saya habiskan semua frame-nya dan saya develop dan scan di salah satu lab di Jakarta Selatan, itu hasilnya kebanyakan hancur. Jadi dari 27 frame yang layak itu ya cuma sekitar 5 foto aja. Selain itu ya rata-rata hancur semua. Dan di video kali ini saya akan tampilkan ke teman-teman supaya kita bisa sama-sama belajar dari kesalahan saya. Yang pertama, kebanyakan foto saya itu ketutup sebagian jari saya, jadi kayak gini nih. Nah awalnya kan ya saya kira aman-aman aja lah, karena pas saya pakai motret itu tangan saya sebenarnya nggak kelihatan juga. Jadi saya megang kameranya tuh kayak gini nih, kayak gini. Anggapan awal sih ya nggak bakal kena ya, tapi ternyata ya bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya. Jadi ya mulai besok kayaknya saya harus perbaiki lagi deh cara pegang kameranya. Pokoknya harus hati-hati bener deh, sebisa mungkin jari itu jangan mendekat ke lensa kayak gini. Lebih baik kayak gini aja. Nah terus yang kedua, ini saya motret pintu rumah. Saya mikirnya waktu itu ya cahaya cukup-cukup aja sih, tapi ternyata hasilnya itu under exposure semua. Jadi kesimpulannya, kalau kita motret tidak di bawah cahaya matahari secara langsung dan cuma pakai ISO 200, itu lebih baik pakai flash. Kemudian ini adalah hasil saya motret abang-abang penjual kerak telur di pinggir jalan. Ini sebenarnya udah agak sore sih, sekitar jam 4:30. Waktu itu saya kira sih cukup cahayanya, soalnya terang, nggak ada awan gitu. Tapi ya ternyata hasilnya kayak gini, hancur kayak gini. Jadi kayaknya kalau kita mau pakai ISO 200, terus cahaya matahari udah mulai agak redup nih, agak sore, terus kita juga mau motret objek yang jaraknya dekat, itu mungkin lebih baik kita pakai flash nih daripada hasilnya under exposure semua. Lalu kemudian ini adalah hasil saya motret sebuah sungai. Ini udah sekitar jam 5 sore dengan ISO 200. Ternyata kayak gini hasilnya yang saya dapat. Under exposure juga ternyata. Nah, itu adalah hasil-hasil saya motret yang bisa dibilang kebanyakan gagal. Tapi saya rasa ya nggak sia-sia, karena itu yang membuat saya bisa belajar banyak hal dan lebih memahami karakter dari kamera Kodak Ultra F9 ini. Untungnya nggak semua hasil foto saya itu gagal ya, ada beberapa lah yang cukup berhasil, kurang lebih ya 5 foto. Dan ini dia hasil foto-foto yang menurut saya lumayan lah buat pemula. Jadi kesimpulannya, menurut saya kalau teman-teman pakai film dengan ISO 200, itu lebih baik motretnya siang-siang banget dan pastikan cuaca itu benar-benar cerah, cahaya matahari cukup. Tapi overall, jujur saja saya kurang puas dengan performa film yang memiliki ISO 200 itu dipasang di kamera Kodak Ultra F9 ini. Mungkin yang berikutnya saya bakalan coba roll film dengan ISO 400. Jadi kalau teman-teman ada rekomendasi film yang bagus, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.